Welcome back, ketemu lagi di Zain Isika Official Stories. Maafin Mimin yang vakum update selama ini, dikarenakan tuntutan dunia yang menyita waktu sekali. Doakan Mimin bisa update terus setelah ini. Ayo dong, tekan tombol subscribe dan lonceng sebagai booster buat Mimin. Terima kasih yang sudah. Kembali lagi di kisahnya Restu dan Ratu di penjara hati sang mafia. Kita review dulu cerita-cerita sebelumnya, di mana Ratu pergi ke pesta bisnis untuk menemani Restu, namun berakhir pada pertengkaran dan Ratu melarikan diri. Ratu diculik, tapi hal itu membuat mereka menjalani kewajiban sebagai suami istri. Ratu protes dan Restu mengalami kecelakaan. Hubungan mereka pun makin intern. Kemudian Restu sengaja membawa Ratu berkuda sebagai tindakan protes pada Wihan Osok. Mereka berteduh di sebuah cottage sampai Ratu tahu fobia Restu. Sebuah calling datang membuat Restu bergegas membawa Ratu kembali. Apa yang terjadi selanjutnya? Part 52. Strategi Ratu bebas dari Restu. Mobil hitam itu kembali membawa sosok Restu pergi. Sementara Ratu menatap kepergian itu dengan rasa tak berarah. Pria itu tak mengatakan apapun usai membawanya kembali ke villa. Kolonel bahkan mengantar mereka tanpa diantar kembali ke peternakan. Non Mona? Suara Arsen yang baru muncul dari samping villa. Tuan muda mana? Tuh, baru pergi. Ujar Ratu menunjuk mobil yang terlihat mengecil di ujung bukit sana diikuti pandangan Arsen. Ya, padahal aku pengen ketemu. Jadi, karena itu kamu sampai nggak sekolah hari ini? Sindir Ratu pada Arsen. Kok tahu? Arsen terkekeh jenaka bersama cengiran tengilnya. Lah, bener toh. Dasar berandal. Cibir Ratu galak seolah Arsen adalah Rona. Sama hal dengan adiknya, pemuda itu malah tergelak. Tak lama, Bei tiba untuk menjemput kolonel. Pria bertubuh berisi yang tak lebih tinggi dari Arsen itu merunduk sopan pada Ratu. Maaf ya Pak, Anda jadi repot jemput kolonel ke sini. Jangan minta maaf Non, memang sudah tugas saya. Pria berjanggut tipis itu tertawa renyah dan cukup ramah. Ia pergi sambil membawa kuda gagah itu serta. Ratu menatap Arsen yang sedang sibuk memberi makan kelinci. Ia ingin menyusul saat seorang pria berseragam jas hitam datang menyapanya. Non Ratu? Ya, gadis itu menoleh. Maaf pengganggu, ini ada pesan untuk Anda. Pria itu menyerahkan selembar kertas yang terlipat ke tangan Ratu. Wanita yang sudah mengucir rambutnya itu terhenyak bingung. Untuk saya? Dari siapa? Tanyanya tak punya praduga. Ia tak mengenal banyak orang di sini. Li dan Arsen bukan tebakan tepat. Restu juga tak mungkin mengirim surat secepat ini, bukan? Silakan dibuka saja, Non. Pria itu merunduk sopan sebelum pamit pergi. Gadis itu membuka lipatan kertas dan membaca isinya perlahan. Tak ada yang lebih bodoh dari memberi kepercayaan kepada seorang mafia. Mana ada seorang pria berdarah dingin seperti Restu yang mau berbalik hati pada seorang wanita baru tanpa pamrih maupun tanpa punya keuntungan lebih. Walau ini pahit, tapi kau perlu disadarkan. Pada waktunya nanti, kau akan dicampakkan. Kau wanita cerdik, harusnya kau bisa lihat sendiri kalau kau hanya dimanfaatkan dan menjadi pelampiasan. Sekedar saran, sebelum waktunya tiba, segera ambil kesempatan untuk bisa bebas. Ratu bergidik saat membaca tulisan itu. Ia tak bisa menerka ini dari siapa. Jika di sini adalah tempat paling aman untuk bersembunyi seperti yang dikatakan Restu bersama ajudannya, maka surat ini bisa Ratu duga datang dari orang-orang di sekitar sini. Bisa jadi ini ancaman untuk keberadaan Ratu. Apa ia harus takut? Netra wanita itu bergerak waspada.
Otaknya mencoba terus mencerna. Tidak, ia tak akan takut dengan ini. Jika dibilang, mungkin ia malah perlu setuju dengan isi surat itu. Ratu mengetuk hatinya lagi. Mungkin batinnya benar. Ia sempat terlena dengan sikap Restu belakangan ini. Ada baiknya ia mengikuti saran si pengirim surat. Karena memang untuk bertahan di penjara ini pun Ratu tak punya minat. Melihat keberadaan Arsen membuat Ratu membetikkan ide. Ia memutuskan untuk menyusul di mana Arsen berada. Ya, kali ini ia harus mengumpulkan banyak informasi untuk menjadi senjatanya menghadapi orang-orang di rumah keluarga Edward, terutama Restu. Ratu harus punya senjata dan peluru untuk bisa lepas dari sini. Dari Arsen mungkin ia bisa menggali itu satu persatu. Non Mona, pemuda itu menoleh begitu Ratu sampai di samping kandang. Tugas kamu memberi makan kelinci ya? Tanya Ratu. Iya, ini kelinci kesayangan Den Restu. Ratu sempat terkekeh kosong dan berlirih. Harusnya dia beri makan sendiri jika memang sayang. Apa Non? Oh, enggak. Gadis permata belok itu menggeleng untuk menghindar dari pertanyaan Arsen. Baguslah jika pemuda itu tak dengar. Bagaimana bisa kelinci jadi binatang kesayangannya? Tanya Ratu penasaran. Oh, sebenarnya kelinci itu kesukaan ibu. Nah ini, indukannya. Dulu peliharaan ibu semasa hidup. Indukannya lain sudah mati. Kalau dibilang ini sudah cicit-cicitnya lah. Netra Ratu terangkat memandang Arsen dengan penuh tanya. Maksudnya? Iya, ini binatang peliharaan kesayangan ibu. Makanya Den Restu memerintahkan dirawat terus. Pernyataan Arsen membuat Ratu tertegun sejenak. Jadi sebenarnya ini kelinci Bu Isyana. Dulunya sih iya, karena itu Dan Restu akan marah jika kelinci-kelinci ini sampai tak terawat, jawab Arsen ringan. Ratu manggut-manggut kecil. Otaknya memerintahkannya untuk mengorek lebih banyak. Perbincangan ini agaknya membawa potensi untuk Ratu mengumpulkan senjata. Sebenarnya Bu Isyana meninggalnya gimana sih Arsen? Aku sih sebenarnya kurang tahu jelas ceritanya gimana. Kenapa beliau sampai dibunuh? Kamu yakin benar beliau dibunuh? Kalau enggak, mana mungkin Den Restu ngamuknya sampai sejauh itu, Non? Siapa sih yang gak marah jika ibunya dijahatin orang? Apalagi kalimat Arsen tersendat. Sampai suara pemuda celengekan itu terhenti diikuti anggukan mengerti dari Ratu. Hati gadis itu mendadak terenyuh. Tentu saja, siapa saja akan marah besar jika itu terjadi pada keluarganya. Bahkan bisa jadi rasa marah itu sampai ikut berdarah-darah. Lalu, apa menurutmu tindakan Restu itu benar? Arsen mengangkat mata ke arah Ratu syarat arti. Non, jangan tanya itu ke saya. Karena saya sama dengan Den Restu, ucap Arsen yakin. Kali ini terkesan dingin. Namun sedetik kemudian wajah ketan Arsen langsung berubah cerah kembali. Hukum kadang berbuat gak adil. Den Restu lebih memilih menghukum sendiri pembunuh ibunya. Ketus Arsen tenang. Apa uang mereka dulu tak laku? Bukannya tipe-tipe orang seperti mereka bisa membeli hukum. Pembunuh Bu Isyana akan membayarnya dengan mendekam di penjara. Bahkan mungkin vonis hukuman mati juga. Dengan begitu Restu tak perlu mengotori tangannya sendiri. Ratu memberi argumennya. Non berkata begitu karena Non gak berada di posisi dia. Toh, Dan Restu sudah memilih dan itu sudah terjadi. Arsen diam sejenak. Non Mona tuh sebenarnya peduli kan dengan Den Restu? Ledek Arsen menggoda. Maksud kamu? Apaan sih? Mata Ratu sontak mendelik seakan tak terima dibilang begitu.
Namun hal itu malah menunjukkan apa yang sedang Tak Ratu sadari di depan Arsen. Itu, sekhawatir itu? Goda Arsen lagi. Bukan. Iya juga gak apa-apa. Apa yang salah sih? Seru Arsen masih jahil. Ratu diam seraya menghela napas berat, hening menjeda perbincangan mereka. Arsen, siapa saja yang tahu kalau Restu membunuh pembunuh ibunya? Entahlah, tapi aku rasa tak semua keluarga Edward tahu. Lalu kenapa kamu bisa tahu? Kejar Ratu cepat. Hehehe, Arsen gitu loh. Pemuda itu menyeringai tengil percaya diri, membuat Ratu meringis sengklek. Kalau polisi, kejar Ratu lagi. Entahlah, bahu Arsen terangkat. Otak Ratu membuat praduga. Bisa jadi keluarga ini mengatur semuanya agar polisi tak mengangkat kasusnya, bukan? Sampai sekarang aku masih nggak tahu jelas kronologinya. Sampai akhirnya aku mendengar dan Restu membunuhnya, terang Arsen. Memangnya siapa sih? Kamu bilang orang dekat juga. Buru Ratu lagi. Arsen sempat menghela napas. Dekat sekali sih enggak, tapi aku pernah nggak sengaja melihat laki-laki itu bertemu rekan bisnis keluarga Edward saat aku membantu orang gudang mengantar kontainer yang membawa teh ke pelabuhan. Entah benar atau enggak dia pembunuhnya, karena tak lama aku mendengar kabar orang itu meninggal karena dibunuh dan Restu karena telah membunuh Bu Isyana. Rekan bisnis? Tanya Ratu tertegun. Apa Bu Isyana juga ikut berbisnis dulunya? Entahlah non. Bahu Arsen terangkat lagi. Tentang Tuan Edward, di mana beliau sekarang? Tanya Ratu kembali. Kenapa non gak tanya dan Restu? Anak itu mulai merasakan keheranan karena tiap pertanyaan yang dilemparkan Ratu. Dia mana mau cerita? Aku bahkan tahu dari Ipa kalau ayah mereka sedang terbang kemana-mana. Sementara dan Reval yang mengurus bisnisnya di sini. Apa ini penting bagi non? Kalimat itu membuat Ratu langsung kikuk. Enggak sih, aku ingin tahu saja karena aku belum banyak mengenal keluarga ini. Alis Arsen terangkat satu, merasa aneh dengan jawaban Ratu. Ya udah deh, aku ke villa dulu. Ratu beranjak meninggalkan Arsen sendiri. Ia langsung ke kamar untuk mandi. Gadis itu tak sengaja tertidur di sofa usai sholat dan terbangun karena mendengar ketukan di pintu bersama suara Li. Non, makan dulu. Iya Li, sebentar. Ratu mengucek mata dan mencuci muka di wastafel sebelum beranjak ke dapur. Di sana hanya ada Li yang menemaninya makan siang. Otaknya langsung mengerti. Restu pasti belum kembali. Sampai malam tiba, pria itu masih tak tampak juga. Kebosanan entah bagaimana menyerbu Ratu yang kini sedang duduk menonton televisi di kamar. Karena jenuh, ia pun meraih syal untuk menyelimuti tubuh, memilih keluar menikmati udara segar. Langkahnya sampai di samping teras depan saat suara perbincangan tertangkap telinganya. Tuan muda mengabarimu, suara Li. Enggak Li, tapi tadi sebagian ajudan yang ada di sini pergi, katanya menyusul Den Restu. Dia baik-baik saja kan? Tanya Li lagi. Ya, mungkin jika ada apa-apa pasti mereka sudah memberi kabar. Bisa jadi enggak Darman. Di sini ada istrinya. Mereka mungkin menjaga kabar-kabar tertentu agar tak boleh sampai ke telinga Non Ratu. Ya, juga padamu Li, Darman turut menekankan. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Dan Restu itu bagiku sudah seperti anak sendiri. Li menghela napas lemah. Karena itulah mereka gak mau berita jelek sampai ke sini. Ya, seperti kemarin. Aku gak tahu Tuan muda sampai kecelakaan dan masuk rumah sakit. Kalian memang keterlaluan.
Aku baru tahu setelah dia dikabarkan mau ke sini, ujar Li dengan nada dongkol diikuti kekehan lirih Darman. Ya sudah, aku kembali. Langkah Darman terdengar pergi. Ratu yang masih berdiri di teras segera melangkah masuk agar tak ketahuan sudah menguping meski tak sengaja. Otaknya bekerja, rasa penasarannya menggema-gema. Mungkin Li bisa membuka cerita sebagai informasi yang bisa menjadi senjata ratu. Ditingkahi debar hatinya yang berdentum tak menentu, gadis itu bertekad untuk melawan kekuasaan restu. Apa ratu mampu? Bagaimana kisah ratu selanjutnya? Siapa di antara restu dan ratu yang akan menjadi pemenangnya? Nantikan kelanjutannya dengan tekan tombol subscribe dan lonceng kalian supaya Mimin makin semangat edit video. Terima kasih, sehat selalu. See you.